150 performance setiap tahunnya. Sekarang ini adalah JKT48, ini adalah idola Gen Z Indonesia, dan ini adalah idol group terbesar di Indonesia. Asmara hancur, JKT meluncur. Filsafat dan JKT48 edisi fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel fans JKT48 Saidillah Enjoy. Pernah enggak sih, kamu mikir kenapa kamu begitu rela antri berjam-jam demi bisa handsake sama member JKT48? Atau kenapa kamu rela habisin duit buat beli merchandise mereka? Di video ini, kita akan bedah kenapa filsafat sebenarnya bisa bantu kita jadi fans yang lebih cerdas, lebih bahagia, dan enggak gampang, baper, atau insecure. Dan di akhir video, kita akan bongkar satu konsep filsafat rahasia yang dipakai oleh fans sejati untuk tetap loyal tanpa harus kehilangan jati diri mereka. Banyak orang mungkin mikir, itu kan cuma idol, kenapa sampai segitunya? Tapi, kalau kita lihat lebih dalam, fenomena JKT48 dan komunitas fansnya ini punya banyak banget pelajaran hidup. Dan percayalah, pelajaran-pelajaran itu sudah dibahas oleh para filsuf kuno ribuan tahun yang lalu. Pembahasan utama 1, filsafat dan penggemar yang bahagia Epikureanisme. Pertama, mari kita bahas tentang kebahagiaan. Seringkali, fans terjebak dalam siklus yang enggak sehat, merasa harus selalu punya merchandise terbaru, harus selalu datang ke setiap event, atau harus selalu dapat perhatian dari OSI-nya. Ini malah bikin stres kan? Di sini, kita bisa belajar dari Epikureanisme. Filsafat ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati itu bukan dari memiliki banyak hal atau mencapai semua keinginan. Kebahagiaan datang dari ketenangan batin dan kegembiraan yang sederhana. Jadi fans JKT48 yang bahagia itu bukan berarti harus datang ke setiap event. Tapi, tahu kapan harus menikmati momen kecil yang bisa didapatkan. Misalnya, cukup nonton video mereka di YouTube, atau sekadar ngobrol asik bareng fans lain. Itu namanya mengubah pola pikir dari, aku harus dapat semua, menjadi, aku bisa bahagia dengan apa yang ada. Pembahasan utama 2, filsafat dan rasa jati diri eksistensialisme. Kadang, ada juga fans yang terlalu larut dalam identitas, fans JKT48, sampai melupakan siapa diri mereka sebenarnya. Mereka rela melakukan apa saja demi pengakuan, bahkan jika itu merugikan diri sendiri. Di sini, filsafat eksistensialisme bisa jadi panduan. Eksistensialisme mengajarkan bahwa kita harus menciptakan makna hidup kita sendiri. Identitas kita bukan hanya fans, mahasiswa, atau pekerja. Identitas kita adalah gabungan dari semua pilihan dan tindakan kita. Jadi, menjadi fans JKT48 adalah salah satu bagian dari hidupmu, bukan seluruh hidupmu. Kamu tetap punya hobi lain, teman lain, dan impian lain di luar JKT48. Dengan begitu, kamu bisa jadi fans yang loyal tanpa harus kehilangan dirimu sendiri. Pembahasan utama 3, filsafat dan keterbatasan Stoikisme. Dan yang terakhir, ini adalah rahasia terbesar dari fans yang paling dewasa, mereka mengerti apa yang bisa dan tidak bisa mereka kendalikan. Bayangkan, kamu sudah berusaha keras buat OSI-mu di Shousenkyo, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Pasti sedih kan? Filsafat Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol, yaitu usaha kita, dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kontrol, yaitu hasil. Jadi, filsafat bukan cuma teori. Itu adalah panduan praktis untuk jadi fans atau individu yang lebih bahagia, cerdas, dan punya mental yang kuat. Dengan Stoikisme, kamu bisa menerima hasil tanpa harus putus asa. Dengan Epikureanisme, kamu bisa menemukan kebahagiaan sederhana. Dan dengan eksistensialisme, kamu bisa menjadi fans yang setia tanpa harus kehilangan jati dirimu. Dan jika kamu ingin tahu lebih dalam lagi, bagaimana kita bisa menerapkan filsafat ke hal-hal lain yang kita suka, termasuk di komunitas yang lain terkhusus komunitas FJKT48, komentar video ini untuk membuatkan versi kedua dari filsafat XJKT48, dengan rencana judul pembahasan.
Cara berpikir ala filsuf untuk jadi fans K-pop sejati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fans JKT48.